Apakah sabar ada batasnya? Kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Apa benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk sabar. Dalam ayat-ayat diantaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang iman, bersabarlah dan berusahalah terus untuk bersabar. Quran Surah Al-Imran ayat 200. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Allah memberikan batasan bahwa manusia untuk sabar itu ada batasnya. Seringkali kita mendengar ada orang berkata, sampai kapan kita bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaran aku sudah habis. Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan tentang adanya pemimpin-pemimpin yang mereka itu tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innaha satakunu ba'di atharoh. Sungguhnya akan muncul atsara. Hadis riwayat Muslim nomor 1843. Siapa itu atsara? Yaitu pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Isbiru, bersabarlah kamu. Sampai kapan? Fasbiru hatta talqauni alal haud. Maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Hadis riwayat Muslim nomor 3132. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk bersabar. Sampai kapan? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sabar ada batasnya? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di telaga Haud. Berarti sabar itu saudara, sampai akhir hayat kita manusia hidup di dunia tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah ujian dengan berbagai macam ragam-ragamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan. Ada orang yang diberikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit diuji kesabaran untuk menghadapi sakit. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah kesabarannya untuk menghadapi syahwat dia. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama hidup dia, dalam kehidupan dia. Dengan apa? Dengan perintah, dengan larangan. Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, dan haji. Allah juga melarang kita berzina, judi, dan melarang berbagai macam larangan-larangan lainnya. Sampai kapan? Jawabnya satu, sampai akhir hayat, sampai kita mati. Bolehkah kita berkata, sampai kapan saya bersabar untuk sholat? Misalnya, ada orang yang mengatakan, kan kesabaran ada batasannya, jadi saya sholat pun ada batasannya dong. Subhanallah, tidak ya wahai saudaraku. Kita sabar sampai akhir hayat kita. Selama kita beriman kepada Allah, kita butuh kesabaran. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, As-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi. Fa iza sahaba as-sabru zahabal iman. Yang artinya, sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula lah keimanan. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaiban dalam Musannafnya dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Bagian awal asar ini dilemahkan oleh Al-Albani dalam Da'if al-Jami. Lihat Syahahi wa Da'if al-Jami asy-Syagir. Sebagaimana
badan tidak akan hidup tanpa kepala. Demikian pula iman tak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Bagaimana tidak, sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita. Selama kita hidup, kita terus sabar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Bahkan hidup pun tak lepas dari berbagai macam ujian dan ujian. Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan keburukan, kesenangan sebagai fitnah untuk kalian. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Allah juga berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, bergembiralah untuk orang-orang yang bersabar. Siapa dia? Alladzina idza asabathum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Seakan isyarat bahwa kita bersabar sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa sabar itu ada batasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa may yatasabbaz yusabbazhu Allah." Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan atau Allah akan jadikan dia sabar. Hadis riwayat Abu Dawud. Anda pernah melihat karet? Karet itu apabila kita tarik, dia semakin panjang dan semakin panjang. Itulah kesabaran. Ketika kita semakin melatih diri kita dengan kesabaran, semakin kita pun terbiasa dengan kesabaran. Seseorang yang terbiasa dengan penderitaan, ia bahkan mungkin merasakan penderitaan itu sebagai sebuah kenikmatan. Tapi, ketika seseorang tidak terbiasa dengan penderitaan, dia tidak sabar. Itulah rupanya yang menyebabkan dia tidak sabar. Oleh karena itu, saudaraku, aneh kalau ada orang yang berkata sabar itu ada batasnya. Dan aneh apabila ada orang yang berkata kesabaran saya sudah habis. Itulah yang menunjukkan dia tidak sabar. Sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Tentu pondasi kesabaran adalah keyakinan kita kepada Allah dan hari akhirat. Sebab ketika seorang hamba mengharapkan apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di akhirat, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa bersabar menghadapi berbagai demikian macam ujian dan cobaan. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu berupa pahala akhirat dan surga yang kita dambakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fasbiru hatta talqauni alal haud." Maka bersabarlah sampai kamu bertemu kepada di telaga Haud. Hadis riwayat Bukhari. Nah, menurut Anda, masihkah kesabaran itu ada batasnya? Sabar ya saudaraku, karena kita tidak akan kekal di dunia.